Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal-soal mengenai kalor dan juga pemuaian. Nah, di sini ada 4 soal yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, mari kita mulai untuk soal yang pertama. Sebatang kawat aluminium yang memiliki panjang mula-mula, panjang mula-mulanya itu 40 cm. Oke, dipanaskan dari suhu T1 itu 30 derajat Celcius sampai T2 itu 80 derajat Celcius. Jika koefisien maya panjang aluminium sebesar jadi alfa 0,000026 per derajat Celcius, ditanyakan berapakah pertambahan panjang aluminium tersebut. Jadi ditanyakan adalah delta T. Jadi kita bisa gunakan rumus delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Nah, L0-nya itu adalah 40 cm dikali alfanya 0,000026. Kemudian delta T-nya di sini adalah perubahan suhunya. Jadi T2 dikurang T1 atau 80 dikurang 30. Jadinya 40 dikali 0,000026 dikali 50. Oke, jadi delta L sama dengan 0,052 cm. Jadi pertambahan panjangnya adalah 0,052 cm. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah kawat tembaga dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius, berarti T1 25 derajat Celcius, kemudian T2 75 derajat Celcius. Jika panjang kawat tembaga mula-mula 100 cm, L0-nya 100 cm, dan koefisien maya panjang logam tembaga alfa 0,000017 per derajat Celcius, ditanyakan berapa panjang kawat tembaga itu saat suhunya 75 derajat Celcius. Jadi L-nya ya. Jadi L sama dengan L0 dikali 1 tambah alfa delta T. Oke. L0-nya itu adalah 100 dikali 1 tambah alfanya 0,000017 dikali delta T perubahan suhunya dari 75 dikurang 25. Jadi 100 dikali 1 tambah 0,000017 dikali 50. Jadi 100 dikali 1 tambah 0,00085. Jadinya 100 dikali 1,00085. Nah, kalau kita kalikan 100, didapatkan 100,085 cm. Jadi panjang tembaga pada suhunya 75 derajat Celcius itu 100,085 cm. Lanjut ke soal ketiga. Untuk menaikkan suhu benda dari 5 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius diperlukan kalor sebanyak 75.000 Joule. Berapakah besar kapasitas kalor benda tersebut? Diketahui T1 itu 5 derajat Celcius, T2 itu 25 derajat Celcius. Kemudian Q itu 75.000 Joule. Ditanyakan berapa kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor itu rumusnya adalah Q per delta T. Q-nya itu 75.000, delta T-nya itu perubahan suhunya ya, dari suhu airnya 25 dikurang 5. Dapatnya 75.000 dibagi 20. Coret, coret. Dapatnya 3.750 Joule per derajat Celcius. Jadi, kapasitas kalor tersebut adalah 3.750 Joule per derajat Celcius. Lanjut ke soal berikutnya, soal terakhir.
Es bermassa 100 gram bersuhu minus 5 derajat Celcius dipanasi hingga melebur menjadi 100 derajat Celcius. Jika kalori jenis es batu adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalori jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalori lebur es batu adalah 336.000 Joule per Kelvin. Tentukan jumlah kalori yang diperlukan untuk proses tersebut. Gambarkan grafiknya. Oke, mula-mula kita bisa gambarkan saja grafiknya ya. Oke, mula-mula dia bersuhu minus 5 ya, minus 5 derajat Celcius. Oke, ke sini. Kemudian melebur jadi air. Kemudian dinaikkan suhunya jadi 100 derajat Celcius. Oke. Jadi di sini Q1 itu mengubah es yang suhunya minus 5 derajat Celcius menjadi es yang suhunya 0 derajat Celcius. Kemudian Q2 ini mengubah es yang suhunya 0 derajat Celcius melebur menjadi air yang suhunya 0 derajat Celcius. Kemudian di sini yang di Q3 itu memanaskan air dari suhunya 0 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Jadi kalau ditanyakan jumlah kalori itu berarti Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, pertama untuk proses Q1 di sini kan massa esnya 100 gram ya, atau 1 kilogram. Kita masukkan rumusnya ya, massa dikali CS dikali delta T ditambah di sini massa dikali di sini kan proses peleburan ya, dikali kalori lebur es ditambah massa dikali C air dikali delta T. Oke, massanya 1. Kalori jenis es itu adalah 2100. Delta T-nya itu akhirnya 0 ya, 0 dikurang minus 5 ditambah 1 kalor lebur es itu ini ya, 336.000 ditambah 1 kalori jenis es itu 4200. Oke, perubahan suhunya, suhu airnya itu 100 derajat Celcius, suhu awalnya 0. Berarti 100 dikurang 0. Oke, dapatnya 2100 dikali 5 ditambah 336.000 ditambah 4.200 dikali 100. Oke, ini 2100 itu dapatnya 10.500 ditambah 336.000 ditambah 4200 kali 100. Oke, gini ya. 420.000. Berarti totalnya itu 766.500 Joule. Jadi Q totalnya adalah 766.500 Joule. Oke, cukup sekian pembahasan soal mengenai kalor dan pemoian. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.